Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bab 8 yang bertemakan tentang bystander effect. Sebelum presentasi dimulai, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Alifah Aprilia, yang kedua ada Antin Sekar Arum, yang ketiga ada Hamidah Rohaini, dan yang keempat saya sendiri dengan Karen Septiani, yang kelima Dewi Halimatus, dan yang terakhir yaitu Miftahul Salihah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pengertian dari bystander effect yaitu fenomena diam dan ketidakpedulian tidak hanya terjadi dalam kasus ini. Orang kebanyakan hanya akan menjadi pengamat justru saat ia seharusnya dapat melakukan sesuatu untuk menolong dan menyelamatkan nyawa seseorang. Ini kita lihat dari kasus Angeline. Beberapa tahun lalu kita turut berduka cita atas meninggalnya gadis kecil yang ditemukan di sebuah kandang ayam di dekat rumahnya. Gadis kecil tersebut dikubur dengan boneka di tangannya secara hidup-hidup. Lalu masyarakat di sekitar yang mengetahui tidak ada yang berani melaporkan pada pihak yang berwajib karena merasa ada orang lain yang lebih pantas untuk melaporkan. Penyebab terjadinya bystander effect yang pertama yaitu diffusion of responsibility, yaitu kehadiran orang lain dalam lokasi kejadian justru akan menurunkan tanggung jawab seorang untuk menolong. Yang kedua yaitu social influencer. Alasan kedua adalah kebutuhan untuk berperilaku dengan cara yang benar dan dapat diterima di sosial media. Ketika terjadi suatu peristiwa darurat, jika individu melihat orang lain tidak bereaksi, maka individu akan menyimpulkan bahwa tidak bereaksi adalah hal yang dinilai tepat secara sosial. Contoh bystander effect. Dalam kasus Kitty Genovese, seorang perempuan yang ditemukan ditusuk benda tajam. Pada saat itu ada 38 saksi melaporkan bahwa mereka menyaksikan pertengkaran antara dua orang. Ketika Genovese ingin memasuki apartemennya, ia bertengkar dengan temannya. Kemudian secara tiba-tiba ia ditusuk. Meskipun Genovese telah meminta bantuan secara berulang-ulang, tidak ada seorang pun yang datang di gedung melaporkan dan menolak untuk meneleponkan polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Yang selanjutnya ada urutan dari Continuum Bystander Effect, Innocent Participant, Guilty Perpetrator, Active Relationalizer, dan yang terakhir ada Innocent Bystander. Selanjutnya ada Continuum Bystander Effect, yaitu kontinum individu yang dapat bergeser dari pengamat yang tidak bersalah menjadi pelaku yang bersalah karena mendiamkan ketidakadilan dan akhirnya menjadi pelaku atas ketidakadilan dan kecurangan tersebut. Selanjutnya, standar effects akuntansi. Standar effects pada akuntansi ini merupakan serangkaian tindakan yang tidak wajar atau ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu atau kecurangan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan suatu kekayaan atau jasa untuk kepentingan sendiri dan merugikan pemerintah. Yang dinyatakan oleh Amelia tahun 2015. Selanjutnya, menghindari kecurangan dalam akuntansi. Ada beberapa hal untuk menghindari kecurangan dalam akuntansi ialah untuk mendeteksi adanya kecurangan, bisa melakukan pemeriksaan beberapa laporan keuangan melalui aset, dari rekening, pendapatan, pengeluaran, kewajiban, ataupun dalam ekuitas. Biasanya, tanda kecurangan dalam akuntansi ini terdeteksi dengan melihat adanya perubahan dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya, untuk bisa mengungkapkan adanya fraud, maka auditor melakukan beberapa hal dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang cukup. Bukti tersebut harus kompeten dan relevan. Ada 3 jenis bukti yang dapat digunakan, yaitu bukti alamiah, bukti ciptaan, dan bukti rasional. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan cara positif agar tidak menyesatkan. Baik, saya Alifah Briliananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang whistleblowing intention, yang mana pentingnya whistleblowing dalam perusahaan akan bertindak sebagai
pemberi peringatan, ataupun saksi atas seseorang yang telah melakukan penyelewengan aset atau kecurangan pada laporan keuangan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sharon Naomi tahun 2015 yang menggunakan penerapan whistleblowing system dan dampaknya terhadap fraud. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada perkataan atau perilaku yang kurang mengenakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.